Wah wah, tidak terasa libur panjang minggu ini akan segera berakhir. Tim pelesiran PAL TV bersama pemirsa setianya pada libur akhir pekan ini kembali mengajak jalan-jalan ke Malaysia dan Singapura. Tentunya dengan berbagai cerita dan keseruan selama perjalanan. Seperti biasa, rombongan pelesiran berangkat dengan pesawat dari pagi di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Dalam kurun waktu lebih kurang 50 menit, pesawat mendarat di Bandara Hang Nadiem Batam. Baiklah, kita dari Bandara Palembang kita sekarang sudah sampai di Batam. Sekarang mau lanjut ke pelabuhan untuk menyeberang menuju Singapura dan lanjut ke Kuala Lumpur. Sudah kita siapkan semua untuk keberangkatan kita ke Singapura langsung ke Kuala Lumpur. PAL TV top memang. Ini dulu. Alhamdulillah lancar, pesawatnya tidak delay. Mudah-mudahan kayak perjalanannya juga lancar sehingga kita happy selalu. Batam memang menjadi jalur yang biasa digunakan oleh wisatawan untuk menuju Singapura dan Malaysia. Karena dari pelabuhan Batam, untuk menuju Singapura hanya membutuhkan waktu selama 1 jam. Penyeberangan feri dari Batam Center ke Harbourfront Singapura tersedia hampir setiap jam, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Sebaiknya Anda datang lebih awal karena Anda harus mengurus dokumen imigrasi terlebih dahulu. Waktu yang diperlukan untuk mengurus dokumen imigrasi sekitar setengah jam. Jadi sebaiknya Anda tiba di pelabuhan minimal 1 jam sebelum waktu pemberangkatan yang Anda inginkan, karena waktu check-in akan ditutup 20 menit sebelum keberangkatan. Perlu diingat, waktu di Singapura lebih cepat 1 jam dari Batam. Jadi jika Anda berangkat jam 9 pagi, maka Anda akan tiba jam 11 di Singapura. Sebaliknya, jika Anda berangkat dari Singapura jam 11, maka Anda akan tiba di Batam jam 11 juga waktu Batam. Nah, dari Singapura, rombongan pelesiran dengan bis pariwisata langsung bergerak menuju Malaysia. Fasilitas transportasi yang sangat mendukung serta jarak yang tidak terlalu jauh dari Singapura ke Kuala Lumpur, menggunakan bis menjadi salah satu alternatif selain kereta. Sepanjang perjalanan, rombongan pelesiran mendapatkan informasi mengenai bangunan-bangunan yang ada dan tempat-tempat yang dilintasi dari tour guide. Nanti di hotel kita kan waktunya beda ya kalau di Indonesia ya. Jadi waktu sholatnya kita kalau zuhur. Tujuan kami pertama di Malaysia adalah kawasan Johor Bahru
yang menjadi salah satu destinasi wisata yang kini berkembang pesat di Malaysia. Johor Bahru ternyata menyimpan spot liburan yang cukup mengasihkan, terutama jika membawa keluarga dan anak-anak. Legoland ini misalnya, yang baru berdiri dalam beberapa tahun terakhir, kini menjadi tempat wisata keluarga favorit di Johor Bahru. Selain sarana permainan anak, di sini juga ada hotel Lego yang juga baru dibangun. Antara hotel yang terbaru sekitar 2011 baru nyiap, dan anggarannya per orang ataupun sekamar itu harganya adalah sekitar 1 juta rupiah ya. Harga untuk masuk tiket ini adalah sekitar Rp140 untuk dewasa dan anak-anak Rp130 untuk anak-anak. Halo, kita lagi di Legoland. Ini tempat main untuk khusus anak-anak. Habis ini kami mau ke hotel ke Kuala Lumpur. Setelah itu acara bebas mungkin ya. Sekarang lagi berada di Legoland Malaysia, Kota Johor Bahru. Kami berangkat sekeluarga dengan anak dan suami. Alhamdulillah sangat menyenangkan. Mudah-mudahan semua lancar dan tidak ada yang mengecewakan. Hari sudah semakin sore, rombongan pelesiran sepertinya harus menuju ke hotel yang berada di Kuala Lumpur. Namun sebelum menuju hotel, rombongan diajak makan malam bersama dengan menu-menu masakan Melayu yang tidak jauh berbeda dari masakan Indonesia. Jalan-jalan lah. Nah pemirsa, cerita keseruan perjalanan tim pelesiran PAL TV akan berlanjut besok di tempat-tempat wisata yang tidak kalah menariknya. Saksikan perjalanan tim pelesiran PAL TV besok ya. Tim Liputan PAL TV. Setelah seharian mengelilingi Johor Bahru, rombongan pelesiran di hari kedua ini akan diajak mengunjungi tempat wisata di Kuala Lumpur. Sebelum berangkat, rombongan menyantap sarapan pagi dulu di hotel. Kita lagi sarapan ini. Habis ini nanti kita mau ke Batu Caves, terus ke Genting, sama keliling-keliling KL, oleh-oleh, pokoknya jalan-jalan langsung ke malam, oke? Sarapan itu saya sebenarnya jelas seluruh perusahaan baik Malaysia akan kita kuning.
Pagi ini rombongan pelesiran akan ke kawasan Genting dan Batu Cave. Genting Island dan Batu Cave menjadi pilihan utama para pelancong di Malaysia yang ramai saat hari libur. Tempat wisata terpadu Genting terletak di atas bukit sekitar 2000 meter di atas permukaan laut, cukup jauh dari Kuala Lumpur. Di sini ada hotel, kasino, tempat wisata, convention center, golf, mall, dan restoran. Wah, pokoknya komplit deh. Baik, untuk pagi ini, hari ini adalah hari kedua. Jadi untuk pagi ini kita akan ke Genting dahulu. Genting adalah salah satu tempat wisata yang paling terkenal kalau di Malaysia. Terus kita akan muter-muter dan main-main di kawasan Genting. Turun, kita akan ke Batu Cave. Di mana Batu Cave ini adalah salah satu tempat wisata khusus untuk orang India ataupun orang Hindu yang beragama Hindu. Dan kita akan foto-foto juga di sana. Setelah itu kita akan ke Istana Negara. Mencapai Genting dari KL sekitar 1,5 jam perjalanan dengan menggunakan bus. Di Genting, Anda tidak boleh melewatkan mencoba cable car atau gondola. Untuk pertama kali mungkin agak menegangkan, tapi tidak perlu khawatir, karena cable car ini diperiksa secara rutin, sehingga keselamatan kita terjamin. Cable car di Genting ini terpanjang se-Asia Tenggara. Halo pemirsa Apal TV, sekarang kita lagi di Genting, lagi naik gondola, melihat pemandangan di sini dari ketinggian 1.500 kurang lebih. Halo pemirsa Apal TV, saat ini kita ada di Genting Island. Pelesiran Apal TV memang punya Apal TV, memang punya kita. Pengalaman menaiki gondola memang agak menegangkan, namun rasa tegang akan terbayar lunas setelah melihat pemandangan yang sangat indah dan suasana yang sejuk. Maybe I annoy you with my choices. Gondolan, kami merasa sangat deg-degan, pucat dan takut. Tapi seru. Setelah turun, kami merasa bangga sekali. Apal TV memang oke. I'll ride with the horses, I'll swim through the sea, I'll climb to the mountain tops, won't you come follow me. Dari Genting, rombongan menuju kawasan Batu Cave. Tapi sebelumnya, rombongan makan siang dan mampir dulu di toko untuk membeli oleh-oleh. Sekarang kita beli oleh-oleh, mampir ke tempat oleh-oleh. Lanjut. Sip, Jalan-jalan di Genting dan main sekarang mau beli oleh-oleh sama Palembang. Oke.
Batu Cave ini merupakan kawasan wisata religi bagi umat Hindu. Biasanya saat perayaan Hari Besar Agama Hindu, tempat ini akan ramai didatangi umat Hindu khususnya dari India. Di sini terdapat patung dewa yang sangat tinggi, menjadikan kawasan Batu Cave ini juga ramai dikunjungi wisatawan mancanegara. Dari Batu Cave, rombongan singgah ke Istana Negara yang merupakan kediaman yang di-Pertuan Agung Malaysia yang ke-14. Setiap 5 tahun sekali, yang di-Pertuan Agung di Malaysia diganti, yang berasal dari 9 provinsi yang ada di Malaysia. Istana ini dijaga oleh askar Melayu dan pengawal berkuda. Wisatawan hanya bisa berfoto dengan pengawal dan di depan istana yang sangat megah ini. Baik, sekarang kita berada di Istana Negara yang terletak di Jalan Duta, tapi sekarang ini udah pun ditukar namanya Jalan Sultan Abdul Halim, di mana ini adalah istana bagi Yang di-Pertuan Agung Malaysia yang ke-14. Kalau sebelum ini berasal daripada Terengganu, tapi sekarang ini adalah Sultan yang berasal daripada Kedah, di mana kalau Malaysia punya 14 buah provinsi, cuma 9 buah provinsi aja yang bisa jadi Yang di-Pertuan Agung, di mana Pertuan Agung sekarang adalah selama 5 tahun nanti akan menukar, di mana istana baru ini telah pun dibina dengan kos pembelanjaannya sebanyak 800 juta ringgit. Separuh daripada 800 juta ringgit itu khususnya untuk jalan pertama, jalan kedua dan juga jalan ketiga untuk Yang di-Pertuan Agung, di mana punya 2 pengawal berkuda dan juga 2 askar Melayu yang berdiri, di mana askar Melayu akan bertukar bersama 1 jam 1 hari, askar berkuda akan bertukar selama 2 jam 1 hari. Tapi sekarang udah habis waktunya sampai jam 3.30 aja. Di Kuala Lumpur kami juga mengunjungi Museum Musik Malaysia. Nah, jika biasanya museum menyimpan benda-benda bersejarah, di museum ini Anda bisa menemukan berbagai macam alat musik, mulai dari tradisional Malaysia hingga alat musik dari berbagai belahan dunia. Museum yang dibuka setiap hari ini menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan di Kuala Lumpur. Halo pemirsa Pal TV, saat ini kita berada di Museum Musik Malaysia, tepatnya di kawasan Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Jadi di sini dipamerkan beragam macam alat musik, termasuk jenis-jenis aliran musik asal Malaysia, khususnya Melayu. Jadi di dalam ini dibuka setiap hari ya, dari jam 8 sampai jam 8 malam. Jadi masyarakat pelancong boleh melihat apa saja yang ada di dalam ini. Tanpa terasa, hari sudah semakin sore. Sebelum kembali ke hotel, tim pelesiran tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mengabadikan gambar dengan latar belakang Menara Petronas. Ya, Menara Kembar ini menjadi salah satu ikon Malaysia. Tak heran jika menara yang sempat menjadi bangunan tertinggi di dunia ini ramai dikunjungi wisatawan untuk mengabadikan foto bersama keluarga. Nah pemirsa, waktu seharian di Kuala Lumpur benar-benar dimanfaatkan peserta pelesiran untuk menikmati suasana di negeri jiran. Saatnya rombongan kembali ke hotel untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Singapura besok. Nantikan kelanjutan cerita pelesiran besok ya. Tim Liputan PAL TV. Loving him is like driving a new Maserati down a dead-end street. Sebelum berangkat menuju Singapura, rombongan pelesiran sempat diajak mampir di kawasan Putrajaya, Malaysia. Putrajaya ini merupakan kawasan perkantoran yang dulunya merupakan perkebunan sawit. Kawasan ini menjadi salah satu pusat perekonomian dan pemerintahan di Malaysia. Di sini ada sebuah masjid besar dan gedung tempat Perdana Menteri Malaysia. Peserta pelesiran pun tak ingin melewatkan kesempatan berfoto di kawasan ini.
Pal TV Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia sedang berada di Kuala Lumpur, tepatnya di Putrajaya, komplek perkantoran Kuala Lumpur, yang di sini Anda lihat tampak ada sebuah masjid, kemudian kantor dari Putrajaya, putra dari Perdana Menteri Malaysia. Ya, tentu kami sangat happy dan senang bersama seluruh kru pelesiran Pal TV. Lagi ada di Putrajaya. Di sini itu tempat pemerintahan Malaysia yang dimana dulu ada pusatnya di Kuala Lumpur dan sekarang udah pindah di Putrajaya. Di sebelah kiri kami ini adalah gedung dari Perdana Menteri Malaysia dan bisa kita lihat di sebelah kanan ini juga adalah masjid yang terbesar di Putrajaya ini yang dibangun oleh 3 buah negara yaitu Irak, Iran, dan satu lagi saya lupa. Oke, setelah ini kita mau ke Singapura, jalan-jalan di sana. Ikuti terus ya. Dah. Rombongan pelesiran pun berangkat menuju Singapura dengan menggunakan bis. Di tengah perjalanan, rombongan singgah di rumah makan untuk makan siang dan mampir ke toko untuk membeli oleh-oleh bagi keluarga di rumah. Awakened by the morning sun, new day have just begun. Through the open window, warm and gentle wind invites you to take a walk. Walking down the sunny street, humming, moving to the beat. Setelah melanjutkan perjalanan yang cukup panjang, rombongan akhirnya sampai di Singapura. Feeling good with no reason, free yourself from that prison, leave behind useless to do. Sunny, shining so bright, everything is alright. Nah, tempat pertama yang kami kunjungi adalah Gardens by the Bay, sebuah taman raksasa yang dibangun di Singapura. Selain sebagai pusat konservasi tumbuhan, juga sebagai paru-paru kota. Kawasan ini terdiri dari kubah yang terdapat berbagai jenis tanaman. Tempat ini menjadi salah satu yang direferensikan dikunjungi jika Anda ke Singapura. Dari sini Anda juga bisa menikmati bangunan-bangunan pencakar langit di Singapura. Awakened by the morning sun, new day have just begun. Sudah bisa. Jadi menurut Mr. G, tempat ini Garden by the Bay ini salah satu tempat yang favorit di Singapura. Jadi kalau pelancong atau wisatawan atau turis wajib mengunjungi ini karena memang tempat ini yang terbaik lah. Jadi banyak air, banyak taman dan dikunjungi oleh ribuan pengunjung. Jadi dari sini, terutama dari ketinggian Garden by the Bay itu bisa ada kasino, ada kolam renang. Jadi bagi pengunjung wajib kunjungan ke sini. Oke. Iya, pertama kali kalau Ibu. Iya. Aduh, menyenangkan di sini ya. Pelesiran ini ke Singapura ini. Di mana namanya? Karnya sudah pernah. Di Varina. Varina Garden. Universal Studio yang berada di kawasan Marina menjadi salah satu ikon wisata Singapura. Tempat ini menjadi salah satu pilihan menarik bagi wisatawan, terutama yang ingin mencoba berbagai permainan di Universal Studio. Para peserta pelesiran pun merasa begitu antusias mengikuti perjalanan hari ini. Pelesiran Pal TV, pelesiran TV rame-rame, dan kami dari Batam ke Singapura, kemudian ke Malaysia, ke sini. Pokoknya seluruh ikon di Malaysia, di Singapura, di Batam itu kami kunjungi. Ada di Universal Studio. Memang senang sekali berjalan-jalan di sini. Besok pulang lagi.
Kalau yang ini Anda pasti sudah mengenalnya. Patung ikan berkepala singa yang menjadi ikon negara Singapura, yaitu Merlion. Tempat ini menjadi incaran para wisatawan karena Anda bisa menikmati suasana laut Singapura dengan latar gedung-gedung megah yang menculang tinggi. Di akhir pekan, tempat ini memang sangat ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Hanya sekedar berfoto atau menikmati suasana keramaian di Merlion Park ini, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya alias gratis. Semakin sore, biasanya kawasan ini semakin ramai dikunjungi. Apalagi saat hari libur atau weekend, Anda bisa menikmati suasana ramainya wisatawan di sini. Ya pemirsa, sekarang kita lagi ada di Merlion. Rasanya belum kesini belum lengkap ke Singapura. Baik, sekarang kita berada di Singapura ataupun di Singapura, di mana ini adalah salah satu mercu tanda bagi negara Singapura, yaitu Merlion yang berada di belakang saya sekarang. Dahulunya tempat ini dinamakan sebagai Temasek, di mana orang-orang Indonesia dahulu. Tetapi sekarang ini tempat ini dijadikan sebagai salah satu tempat wisata yang sangat terkenal dan sangat populer di Singapura. Kenapa dipanggilkan sebagai Merlion? Yaitu di mana gabungan antara badan singa dan juga kepala singa dan juga badannya adalah ikan, jadi bersisik gitu. Jadi namanya adalah Singapura ataupun Singapura. Karena hari sudah semakin sore, perjalanan di Singapura berakhir sampai di sini. Sebelum pulang ke hotel, rombongan pelesiran melintasi kawasan pertokoan dan mal di Singapura yang sangat ramai. Pelesiran kali ini hampir tuntas. Tapi di Batam, rombongan pelesiran masih sempat berkeliling loh. Apalagi kalau bukan mampir untuk membeli oleh-oleh. Nah, Batam menjadi salah satu alternatif bagi Anda yang hobi berbelanja barang-barang dengan harga yang cukup terjangkau. Di sini Anda bisa mendapatkan tas, sepatu, jam tangan, kaos maupun makanan dan oleh-oleh lainnya. Sekarang kita lagi borong di Nagoya lama. Ini lagi di toko Lilis ini. Lagi pada borong tas semua. Habis keluar Palembang, duit Palembang habis kan. Destinasi terakhir kami di Pulau Batam adalah Jembatan Barelang. Ikon kota Batam ini menjadi daya tarik wisatawan untuk mengabadikan gambar dengan latar belakang jembatan yang dibangun atas prakarsa Presiden B.J. Habibie. Jembatan ini menghubungkan beberapa pulau di Batam. Sama seperti Ampera di Palembang, Jembatan Barelang kini menjadi bangunan ikonik Pulau Batam. Halo pemirsa Pelesiran PAL TV, sekarang kami lagi berada di Jembatan Balerang di Batam. Kalau di Palembang ada Jembatan Ampera, kalau di sini ada Jembatan Balerang. Nah, dengan demikian berakhir sudah Pelesiran PAL TV episode kali ini. Jangan lupa ikuti terus episode selanjutnya. Dadah! Tim Liputan PAL TV.